Oke, halo semuanya, 大家好. Mungkin yang kalau bisa buka kamera, tolong buka kameranya ya. Oke, jadi ini meeting ke-6 kita di Mandarinpedia. Kenalin, aku Evita. Jadi ini pengajaran aku yang kedua. Sebelumnya aku juga udah pernah ngajar di tanggal 28. Jadi aku share screen dulu. Gimana kabar kalian nih semuanya? Coba komen dulu dong. Apa baru pulang sekolah kah? Atau hari ini libur? Gimana guys? Gimana teman-teman semuanya? Baik kah? Atau baru pulang sekolah? Atau hari ini libur? Oke, baik ya. Teman-teman keren banget semuanya yang masih bertahan untuk ngikutin kelas kita sampai hari ini. Keren banget. Oke. Nah, jadi topik kita hari ini yaitu tentang makanan, guys. Nah, 我们的题目是你喜欢中餐还是西餐? Nah, artinya kamu suka makanan Chinese atau Barat? Nah, kalau menurut pendapat kalian, kalian lebih suka yang mana? Kalau dikira-kira kok di-compare gitu. Kalian lebih suka makanan Chinese atau makanan Barat? Coba di komen dulu. Gimana, guys? Kalau aku pribadi sih lebih suka makanan Chinese ya. Kalau Chinese. Iya, ada yang Barat juga. Oke, mantap, mantap. 你喜欢中餐还是西餐? Kita lanjut. Oke, nah, Zongchan itu kayak gini ya guys, tampilannya kurang lebih. Nah, ada mungkin ada kepiting lah, ada bebek lah, ada bihun, mie panjang umur. Nah, kayak gitu-gitu tuh itu makanan Chinese atau Zongchan gitu. Oke. Nah, kalau ini kayak gini tuh Sichuan atau makanan barat. Nah, mungkin ada steak, ada french fries, kayak gitu-gitu fast food. Nah, biasanya itu termasuk Sichuan kayak gitu. Oke, kita masuk ke Sengse kosakata. Nah, tadi ini ya, Zongchan itu Chinese food atau makanan Chinese. Nah, kalau Sichuan itu Western food atau makanan barat. Kayak gitu. Nah, biasanya kayak steak gitu kan. Potato gitu-gitu. Nah, kemudian ada Fan Kuan. Fan Kuan. Nah, itu Fan Kuan itu restoran. Restoran untuk kita makan, pergi makan gitu. Nah, terus kemudian ada Zhongguohua. Zhongguohua itu traditional Chinese painting. Nah, gambar-gambar Chinese yang tradisional gitu. Nah, biasanya kayak gini. Mungkin aku coba share dulu kali ya, gambarnya. Nah, udah kelihatan belum, guys? Nah, kira-kira Zhongguohua itu seperti ini. Traditional Chinese painting. Bagus-bagus banget ya, guys. Sangat detail banget. Oke. Terus kita lanjut ke sentence berikutnya, kosakata berikutnya. Nah, kemudian ada tangran. Tangran itu of course, tentu saja. Nah, misalnya kayak gimana?
你喜欢中餐吗？当然我喜欢，kayak gitu. Tentu saja aku suka. Terus kemudian ada Zhongwu. Zhongwu itu siang. Nah, biasa siangnya itu sekitar jam 12-an. Kita bisa bilang Zhongwu. Terus kemudian ada Tajia. Nah, Tajia hao, gitu. Halo semuanya. Oh, everyone. Semuanya. Gitu. Kemudian ada Kuo. Kuo itu used after a verb to indicate a past action or state. Nah, itu menunjukkan past action. Jadi kayak kejadian yang udah terjadi. Kita bisa di depannya tuh tambahin verb gitu. Nah, misalnya gimana? 吃过. 吃 itu kan makan. 吃过 berarti sudah pernah makan. Artinya kayak gitu. Aku tulisin dulu, guys. Nah, 吃过 artinya pernah makan. 你吃过了吗？我吃过了. Begitu. Terus bisa apa lagi? 听过 sudah pernah dengar. Gitu. 你听过了吗？这件事情 kamu sudah pernah dengar belum masalah ini? Gitu. Oke. 听过. Nah, begitu. Terus apa lagi? 去过. 去过 itu pernah pergi. 去过. 你去过了吗？你去过上海了吗？ Kamu sudah pernah pergi ke Shanghai belum? Pernah pergi. Nah, kayak gitu. Jadi menunjukkan kejadian yang sudah lewat. Gitu. Sudah pernah. Nah, terus kemudian ada nar. Nah, ini tulisannya nar, tapi bacanya tuh nar. Jadi, e-nya tuh nggak kebaca. Nar itu there, di sana. Gitu. Nah, kalau dengan nar, itu ada yang tahu nggak bedanya? Nar, ini nada 3. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya sama nar? Coba boleh komen dulu mungkin. Nar yang ada Pang atau ada yang kotak di sini sama nar itu. Gimana? Oke, nggak apa-apa. Mungkin aku jelasin lagi. Gimana? Mungkin aku jelasin ya perbedaannya gimana. Nah, nar itu di mana artinya. Nah, kalau nar itu di sana. Gitu, there. Itu gitu. Nar di sana. Kalau nar itu kata tanya. Misalnya nar ada di mana? Kayak gitu. Nah, itu bedanya, guys. Oke, terus yang terakhir ada Meio. Meio itu tidak ada. Nah, kita juga bisa pakai Mei, Hai Mei. Nah, misalnya kamu mau tanya, nih, 吃了吗? Hai Mei. Hai Mei itu belum. Masih belum. Gitu. Kalau Meio itu tidak ada. Nah, makanya di sini ada tanda kurung. Have not. Gitu. Oke, kita lanjut. Berikutnya itu ada yo yo. Yo yo.
Nah, 游泳 itu swim atau berenang. Terus kemudian ada Lising. Lising. Nah, siapa nih di sini yang suka traveling kira-kira? 在这里谁喜欢旅行的? Kalau aku sih suka banget ya, guys. Oke, kalau kemudian ada Wang Qiu. Wang Qiu itu tenis. Terus kemudian ada Zhu Qiu. Zhu Qiu itu ada football, soccer, sepak bola gitu ya. Nah, ini tuh semuanya tuh bisa kita bilang sebagai hobi. 我们的爱好 itu hobi. Misalnya ditanya, 你有什么爱好呢?我的爱好是游泳，我的爱好是旅行，我的爱好是打网球，我的爱好是足球, kayak gitu. Ini aku tulisin dulu ya. 爱好 itu artinya hobi. Tuh. Kira-kira kok hobi kalian apa di sini, guys? Mungkin boleh coba komen dulu. Hobi kalian apa? 我喜欢旅行，老师. Ya, aku juga suka, guys. 对，我喜欢旅行. Ya, siapa ya, guys, yang nggak suka jalan-jalan? Pasti semua suka dong. Oke. 我的爱好是看电影. Oke, bagus. 看电影 itu nonton film ya. Berarti hobinya nonton film. 我喜欢读书. Oke, 读书. Biasa biasa orang bilangnya sih 看书 ya. 看书. Baca buku. 读书. Juga bisa sih. Menggambar. Nah, menggambar tuh apa, guys? Ada yang tahu gak? Menggambar. Hua. Menggambar. 我喜欢画画，我的爱好是画画。OK，对，画画呀。Oke, menari, 跳舞. Oke, mungkin aku tulisin dulu ya. 跳舞, menari. Oke, 我的爱好是跳舞. 对，跳舞. 我的爱好是唱歌, bernyanyi ya. Ini melukis kayaknya sama dengan menggambar ya sih. 我的爱好是唱歌. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ada ta. Ta ini bermain, tapi untuk bermain pakai tangan. Gitu. Misalnya apa tadi? Tawang show. Nah, ini kata satuannya kayak gitu. Bermain tenis. Kalau wang show itu tadi, nah wang show itu hanya tenis. Nah, kalau bermain tenis, kita bilangnya tuh tawang show karena dia pakai tangan kan. Nah, kalau misalnya basket, misalkan, kita juga pakai ta. Talan show. Mungkin aku tulisin dulu ya. Lancio itu kan basketnya. Nah, kalau mau bermain basket, itu talancio.
Kayak gitu. Nah, kalau Tina, T itu menendang. Jadi bermain tapi menggunakan kaki. Nah, misalnya tadi apa? T zu qiu, bermain sepak bola. Nah, tapi yang menggunakan kaki. Karena sepak bola kan menggunakan kaki kan. Tadi. Oke. Jadi kita bisa pakai T zu qiu. Nah, kemudian ada aihao. Aihao itu hobi ya tadi. Ini aihao 是什么? Gitu. Nah, 去年itu last year. Last year itu tahun lalu. Gitu. 去年. Oke. Kemudian ada 可是 tapi. Gitu. 可是我还不会. Tapi saya belum bisa. Nah, mungkin kalimatnya kayak gitu. Terus kemudian ada Hanzi. Hanzi tahu lah ya, Hanzi itu karakter Cina. Nah, yang kayak gini-gini. Nah, ini Hanzi. Ini tuh semua Hanzi. Nah, kalau di atasnya itu Pinyin. Oke. Nah, kalau misalnya ini nada itu Sheng Tiao. Sheng Tiao. Ya, aku tulisin dulu ya. Pinyin. Pinyin itu yang cara bacanya. Nah, kalau nada itu 我们说声调 nada. Oke. 有什么问题吗? Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak mengenai kosakata tadi? Mungkin boleh coba komen, udah ngerti apa belum? Atau ada yang masih belum dimengerti? Oke, apa beda tak 可是 sama 但是? Kalau 可以 sama 可是. Oke, bentar ya. Mungkin aku coba bahas 可是 sama 但是 dulu ya. Nah, kalau 可是 itu, bentar, aku coba tulisin 但是 dulu. 但是 tapi. Nah, sebenarnya artinya sama-sama tapi, guys. Tapi, bedanya di sini adalah 但是 itu lebih formal. Biasa kita pakai itu dalam buku, kan? Biasanya di dalam buku kita pakai 但是. 虽然但是 walaupun, tetapi, nah biasanya itu satu pasang, guys. 虽然但是 biasanya di buku kayak gitu. Dia tuh lebih formal, lebih ke bahasa buku. Tapi sebenarnya kalau kita pakai di dalam obrolan juga bisa sih. 虽然但是. Nah, artinya itu walaupun, tetapi. Nah, biasanya itu tuh udah satu paket kalau misalnya kita belajar grammar gitu ya, grammar kalimat. 虽然但是 walaupun bla 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 tetapi. Nah, 但是 itu lebih formal. Kalau 可是 itu biasanya kita pakai di 口语, biasa di obrolan biasa gitu, mungkin sama teman. 可是我今天不会, tapi saya hari ini nggak bisa. Mungkin temannya lagi tanya, 你有空吗?我其实有空，可是我不会。可是我今天我不会。Nah, kalau 可以 sama kayak 可是 itu beda ya, guys. 可以 itu bisa.
atau boleh. Nah, kalau misalnya 可是 itu tapi artinya kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Jadi 但是 itu lebih formal. 可是 itu biasa bahasa bahasa obrolan gitu. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan aku lanjut deh, guys. Hmm. Oke, nah ini aku mau jelasin tentang perbedaan 还是 sama 或者. Nah, sama artinya itu sama-sama atau gitu. Nah, kalau 还是 itu gimana? 还是 itu digunakan untuk kalimat tanya. Nah, polanya itu subjek, kata kerja, verb, ya. Terus ada pilihan A, 还是, pilihan B, kemudian baru tanda tanya. Nah, kalau 或者 itu dipakai untuk kalimat pernyataan. Gitu. Nah, mungkin kita boleh lihat ke contoh kalimatnya. 你喜欢吃中餐还是西餐? Nah, ini kayak judul kita tadi ya. Jadi kita pakainya 还是 karena ini kan kalimat tanya. Kamu suka makanan Chinese atau makanan barat? Makanya kita pakai 还是 atau ya artinya. Nah, kalau 或者 itu gimana? 或者 itu digunakan untuk kalimat pernyataan. Nah, misalnya gimana? Nah, polanya kayak gini. Pilihan A, 或者, terus pilihan B. Nah, contoh kalimatnya 中餐或者西餐我都喜欢. Ini bacanya to ya, guys. Aku salah tulis, maaf. Jadi, makanan Chinese atau makanan Barat, saya suka gitu. Keduanya saya suka, maksudnya gitu. Makanya dia pakai to. Karena dia bilang dua-duanya saya suka. 中餐还是或者西餐我都喜欢 gitu. Nah, itu bedanya. Oke. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Artinya sama-sama atau, tapi 还是 itu digunakan untuk kalimat tanya, sedangkan 或者 itu kalimat pernyataan. Gitu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin aku lanjut ya. Nah, oke. Nah, di sini ada Yifa atau grammar. Nah, jadi kita akan belajar yang namanya yo. Yo itu di sini both, terus bla 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 and gitu. Nah, yo sama-sama, yo sama-sama. Nah, di sini titik-titiknya kita bisa tambahin adjektif atau kata sifat. Tuh, bentar ya. Adjektif 1, terus adjektif 2. Nah, dua-duanya itu bisa kita cantumin kata sifat atau adjektif. Nah, misalnya gimana? 又好吃又便宜. Udah enak, murah lagi. Nah, kayak gitu artinya. Kayak gitu penggunaan kalimatnya. Jadi, bisa ditambahin kata sifat di 1, kata sifat 2. Tapi yang harus 1 derajat, sama-sama derajatnya. Nah, maksudnya gimana? Kalau kalian mau pakai positif, kata sifat yang positif, berarti yang kedua juga positif. Kalau misalnya yang ke satu mau pakai negatif, yang kedua juga mau pakai yang negatif. Jadi nggak bisa yang kayak, yo bu hao chi yo piani. Udah enak, udah nggak enak, murah lagi, kayak gitu. Bu hao chi kan nggak enak. Kalau piani kan murah, udah nggak enak, murah lagi. Itu kan aneh ya, guys. Jadi kayak harus 1 derajat. Yo hao chi yo piani, udah enak,
murah lagi. Nah, kalau misalnya negatif gimana? Negatif itu yo kui, yo bu hao chi. Nah, itu baru benar. Udah mahal, kui itu mahal. Bu hao chi itu nggak enak. Udah mahal, nggak enak lagi. Nah, kayak gitu. Tuh, penggunaan yo biasanya ditambahkan dengan kata sifat. Oke, bentar ya, aku tulis contohnya dulu. Oh, 好吃又便宜。Kayak gini. Terus mungkin contoh yang negatif ya. Itu kan yang positif. Oke. Oh, 贵又不好吃。Nah, mungkin kalian bisa sambilan juga untuk bikin kalimat itu. Jadi biar bisa lebih paham lagi. Mungkin ada yang mau coba bikin kalimat dari pakai kata yo, sama-sama yo, sama-sama. Yo apa, yo apa. Pakai kata sifat. Salah nggak apa-apa guys, nanti kita perbaiki sama-sama. Jadi coba aja dulu bikin kalimatnya. Nah, penggunanya kayak gitu. Nah, yuk sendiri di sini sebenarnya agak susah sih jelasinnya. Tapi artinya kayak gini sih, arti Inggrisnya dari both, bla bla bla, and bla bla bla. Kayak gitu. Misalnya, 那个饭馆的食物 gitu. 那个饭馆的食物又好吃又便宜。Restoran di sana, makanan di restoran di sana itu udah enak, murah lagi. Gitu. Mungkin aku coba kasih kalimat fullnya ya. 食物. Nah, Pan ini kan tadi restoran ya. Terus kalau 食物 itu makanan. Jadi makanan yang ada di restoran di sana itu udah enak, murah lagi. Nah, penggunaan yo itu begini. Ya, mungkin ada yang mau coba bikin kalimat ini. Tuh, udah cantik, baik lagi. Yo, 漂亮, yo, 很好, boleh. Boleh ya, guys. Nah, juga kalau baik itu juga bisa pakai 善良. Yo, 漂亮, yo, 善良. Udah cantik, baik hati lagi. Gitu ya. Ya, yo, 漂亮. Yo, 很好, 很好 juga bisa. Atau 善良. Oke. 又漂亮又聪明 betul. Tuh ya, ini tuh. Udah cantik, pinter lagi. Yo kau yo ta. Betul. Udah tinggi, besar lagi. Kayak gitu.
Jadi ini tuh kayak deskripsiin barang gitu. Yo shuai yo gao. Yo gao. Itu boleh boleh. Tuh. Udah ganteng, tinggi lagi kayak gitu. Betul, guys. 非常好, keren-keren. Oke, jadi paham ya penggunaan yo ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut. Oke, kita akan masuk ke kewen, tuh dialog ya. Nah, mungkin ada yang mau baca dulu. Aku butuh 2 orang buat baca. Oke, boleh Rido sama Wulan. Nah, Rido ini boleh jadi Yomei, orang pertama. Kemudian Wulan itu bisa jadi mati. Boleh dibuka mic-nya buat baca. 好，Halo. 你喜欢吃中餐还是西餐？Ya, 中餐、西餐我都喜欢。明天咱们班一起吃饭，我们吃中餐还是吃西餐？在中国当然是中餐。 Oke, tuh 非常好. Bacanya udah bagus banget ya. Nah, 你喜欢吃中餐还是西餐？中餐、西餐我都喜欢. Nah, ini juga bisa dipakai 或者 ya di sini. Atau koma juga bisa. Nih, di sini. Nah, kita tadi udah belajar 或者 ya. 或者 itu untuk kalimat pernyataan. Nah, di sini itu kalimat pernyataan. 中餐或者西餐我都喜欢. Gitu. 或者. Oke. Nah, kalau pertanyaan kan ini pakai 还是 gitu ya. 你喜欢吃中餐还是西餐？中餐或者西餐我都喜欢 gitu. Nah, kemudian 明天咱们. Nah, 咱们 di sini itu kita artinya. Besok kita gitu. Kelas kita gitu ya, 我们班, 咱们班 gitu. Nah, 明天咱们班 gitu, 一起吃饭 gitu. 咱们 artinya kita. 给我们吃中餐还是西餐 gitu. 在中国当然吃中餐. Oke, mungkin aku minta 1 orang buat artiin dulu. Ada yang mau kira-kira artiin semua di sini? Boleh arti. Boleh yang tadi angkat tangan. Aku mau minta Yang artiin. pertama, kamu suka makanan Cina atau makanan Barat? Tuh. Lanjut. Terus, makanan Cina, makanan Barat, aku suka dua-duanya. Tuh. Lanjut. Besok kelas kita bersama-sama makan. Kita makan makanan Cina atau makanan Barat. Oke. Terus, cai cungko di Cina, tapi makanan Cina. Tapi makan makanan Cina. Tangran itu tentunya. Tentunya. Ya, tentunya makan makanan Chinese gitu karena Cai Zhongguo di Cina gitu. Oke, 非常好. Arti coba namanya. Oke. Udah bagus banget ya artiinnya. Oke, udah benar semua kok. Oke. Kita lanjut. Oke, ada yang mau baca lagi? Aku minta 2 orang mungkin. Oke, boleh. Link nih. 1 lagi mungkin. Ada yang mau?
satu lagi. Ada nggak? Oke, boleh Rido lagi, boleh. Nah, Lin Mei itu boleh jadi Yo Mei. Nah, sekarang Rido jadi mati. Oke, Keshe. 好，老师。好的，咱们中午煮还是晚上煮？中午去吧，咱们去哪儿啊？学校旁边有个饭馆，大家都说有便宜有孩子。就去哪儿吧。 Oke, 非常好. Nah, tadi mungkin aku koreksi dikit ya. Ini bacanya tuh ci, gitu, ci. Terus 好吃, 好吃. Oke. Misalnya udah bagus banget kok. Oke. Ini woto. Nah, woto itu artinya apa, wo? Wo kan saya. Tou, tou itu semuanya mungkin ya artinya. Nah, misalnya kita pakainya tou ini itu waktu mau bilang tuh semuanya. Nah, misalnya kayak tadi kan. Tadi kan kita bilangnya 中餐或者西餐我都喜欢. Jadi dia mau bilangnya tuh keduanya. Gitu, makanya pakai to gitu. Nah, kalau di sini itu pakai taja to sho. Semuanya bilang gitu. Dia mau menggambarkan semuanya. Gitu, makanya kita pakainya tuh to gitu. Ada to di sini. Oke. Nah, mungkin ada yang mau coba artiin semua ini. Aku minta satu orang buat artiin, mungkin ada yang mau. Oke. Ini nggak ada ya, guys. Salah nggak apa-apa kok. Coba artiin aja, nggak apa-apa. Ini satu orang buat artiin. Oke, boleh di dia. Boleh. Halo, Lasse. Halo. Halte. Oke. Kita pergi besok siang atau sore. Oh, sorry, malam ya, Iya, Wansyah? nggak apa-apa, lanjut aja. Siang aja. Kita pergi ke sana. Di sebelah sekolah, yoga fangpan atau restoran dekat sebelah sekolah. Di sana udah murah juga enak. Oke, kita besok pergi. Oke, kita pergi. Itu, mah. Oke. Han hao. Oke. Udah bener ya, guys. Nah, mungkin ada yang kurang gitu artinya, tapi nggak apa-apa. Dia udah bagus banget, udah berani banget buat artiin. Hampir benar semua gitu ya. Tapi mungkin ada yang aku koreksi dulu. Nah, taja atau show tadi yang mana ya? Zanmen itu kita ya. Kita zanmen qu nara. Nar di sini itu di mana. Nah, jadi kita pergi kemana gitu. Wanshang itu tadi malam ya. Terus 学校旁边 sebelah sekolah. 旁边 itu sebelah. Jadi 学校旁边 sebelah sekolah. Kayak gitu. 有个饭馆. 有 ada, ke itu ke sebenarnya ada ike gitu. Itu menggambarkan satu. Kayak ike itu 有一个饭馆, tapi ini di sini tuh disingkat kayak gitu. Jadi 有个饭馆 ada sebuah restoran kayak gitu. Nah, terus Taja Tousho, semua pada bilang, yo pieni, yo hao chi. Nah, semuanya pada bilang, udah murah, enak lagi, kayak gitu. Nah, ciu cinar, Pak. Nah, maka kita pergi ke sana, gitu. Oke, udah bener banget, kok. Oke. Bagus banget. Ini Changhao.
Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke Kewan bacaan kedua. Mungkin ada yang mau baca? Aku butuh 2 orang lagi. Oke, boleh Arti sama 1 orang lagi mungkin. Ayo. Siapa yang mau baca, guys? Arti sama siapa? Oke, Wulan boleh. Arti jadi Mati, Wulan jadi Cini. Oke, 可以开始。你喜欢打网球吗？我对网球没兴趣，我喜欢水棋和游泳。你也喜欢水棋吧？当然喜欢。你喜欢看还是喜欢听？都喜欢，喜欢看，也喜欢踢。Oke, 非常好. Oke, baca udah bagus banget. Nah, mungkin aku coba jelasin dikit gitu di sini. Ini 喜欢看还是喜欢提? Oke, kan kita tahu ya lihat. Kamu sukanya lihat atau bermain gitu. Ti ini di sini bermain. Nah, ti 足球 kayak gitu. Ya, 你喜欢打网球吗？我对网球没兴趣。没兴趣 tuh gak tertarik. 没 karena ada 没-nya. 我对喜欢有兴趣 kalau pakai 有 itu baru dia tertarik. Gitu. 我喜欢足球和游泳。你也喜欢足球吧？gitu. 当然喜欢。你喜欢看还是喜欢踢？都喜欢，喜欢看，也喜欢踢。Oke. Oke, aku mau minta 1 orang buat artiin semuanya. Mungkin ada yang mau coba artiin. Salah nggak apa-apa, guys. Oke, boleh Rido. 你喜欢打网球吗？Apakah kamu suka tenis meja? Permainan tenis meja? 我对网球没兴趣。Saya saya tidak saya ben Oke. saya tenis saya benar tenis meja tidak tertarik. Saya suka hmm, sepak bola dan berenang. Kamu juga suka sepak bola? Tentu saja suka. Kamu suka eh, melihat atau suka Bermain gitu ya. semuanya suka. Suka melihat juga suka bermain. Oke, 非常好. Bagus banget. Oke. Kurang lebih udah benar ya artinya. So, mungkin di sini. Oke, tui. Oke. Tui ini di sini penggunaannya tuh artinya terhadap. Nah, kalau misalnya dia tunggal, cuman tui, itu benar, ya artinya benar. Tapi kalau di sini penggunaannya itu terhadap. Nah, jadi dia maksudnya di sini tuh dia bilang terhadap tenis ini dia tuh suka kayak gitu. Makanya di sini ada kata tui. Itu. Saya sukanya saya nggak suka tenis kayak gitu. Maksudnya artinya kayak gitu. Maksudnya terhadap tenis ya. Makanya di sini ada tui. Gitu. 我对网球没兴趣. Terhadap tenis saya nggak suka tenis kayak gitu. 我喜欢足球和游泳. Saya sukanya sepak bola dan berenang. 你也喜欢足球吧? Kamu juga suka sepak bola pastinya. Karena ada apa-nya di sini kayak dia tuh mau bilang tuh si Mating ini ya
Pasti kamu juga sukanya tuh sepak bola, nah kayak gitu. Artinya kurang lebih. Terus, 当然喜欢 tentunya suka. Gitu. 你喜欢看还是喜欢踢? Kamu sukanya lihat atau sukanya bermain? Nah, di sini kita artinya tuh kurang lebih bermain gitu ya. 踢足球, bermain sepak bola. Ya, atau Sihuan, keduanya saya suka gitu, karena ini ada dua pernyataan. Atau Sihuan kan, suka lihat juga suka bermain. Oke, oke, 非常好. Artinya kurang lebih udah bener ya. Oke, oke, kita lanjut. Mungkin aku minta 2 orang lagi buat baca. Ada yang mau baca kira-kira? Aku minta 2 orang buat baca. Oke, boleh Rido lagi sama dia. Oke, boleh. Rido jadi sini, dianya jadi Martin. 开始。太好了，我们可以一起踢足球。好啊，你还有什么爱好？我还喜欢汉字和中国话，你呢？去年我学过中国话，我对中国话也很感兴趣。可是我最喜欢旅行。Oke, 非常好. Oke, bacanya udah bagus banget lah ya. 太好了，我们可以一起踢足球。好啊，你还有什么爱好？ Ini harusnya ada n-nya gitu. 什么？ Oke. 我还喜欢汉字和中国话。你呢？去年我学过中国话，我对中国话也很感兴趣。可是我最喜欢旅行. Oke, mungkin ada yang mau artiin? Aku minta 1 orang. Oke, boleh Nafila. 开始。太好了，bagus kalau gitu. 我们可以去踢足球. Kalau gitu kita bisa main sepak bola bareng. 好啊，oke. 你还有什么爱好？ Apa kamu punya hobi lain? 我还喜欢汉字和中国话. Aku juga suka karakter Mandarin dan lukisan Cina. Kalau kamu? 去年我学过中国话. Tahun lalu aku pernah belajar lukisan Mandarin. 我对中国话也很感兴趣. Aku juga tertarik sama lukisan Cina. 可是我最喜欢旅行. Tapi aku paling suka jalan-jalan traveling. 非常好, Nafila. Bagus banget. Ini sebenarnya udah benar, kurang lebih ya. Oke, aku mungkin coba jelasin lagi. Oke, tadi mungkin pembacaannya yang sing chi ya. Chi itu ditekan gitu bacanya. Jadi chi, you sing chi, mei sing chi, kayak gitu. Oke, 太好了. Bagus kalau gitu, bagus gitu kan. 我们可以一起踢足球. Kita bisa sama-sama bermain sepak bola. Hala, oke, gitu kan. Bagus gitu kan. 你还有什么爱好吗? Kamu masih ada hobi apa lagi gitu. 我还喜欢汉字和中国话. Jadi kita udah belajar ya Hanzi, karakter Mandarin atau huruf Mandarin gitu ya. 中国话, gambar tradisional Cina gitu, lukisan tradisional Cina. Itu Nina, kamu gimana? 去年我学过中国话. Nah,
Kuo ini di sini depannya itu verb kan. Shui kuo, belajar. Udah pernah belajar artinya. Gitu. 去年 tahun lalu saya udah pernah belajar 中国话 gitu ya. 我对中国话也很没兴趣. Harusnya ini oh ya, 也很感兴趣 gitu ya. Jadi saya terhadap gambar Cina, saya tertarik terhadap gambar Cina gitu ya. Nah, tui artinya terhadap. Jadi saya tertarik. 我对中国画也很感兴趣. Saya tertarik terhadap painting Cina gitu, traditional Chinese painting. 可是我最喜欢旅行, tapi yang saya paling suka itu traveling, jalan-jalan. Oke. Udah bagus banget ya, kurang lebih artinya kayak gitu. Nah, oke, kita masuk ke kosakata bulan Ramadan kayak gitu ya. Nah, jadi aku ada siapin beberapa kosakata yang tentang makanan karena ini bulan Ramadan juga gitu ya, kosakata makanan dalam bahasa Mandarin gitu. Oke, ntar lagi Ramadan ya, guys. Oke. Nah, ini sensenya kita belajar beberapa, oke. 四国冰, 四国冰. Mungkin bisa sambil ikutin juga di sana. Oke, artinya itu es campur gitu ya. Nah, ini gambarnya 四国冰, artinya es campur. Nah, kemudian ada 沙爹, 沙爹. Nah, artinya itu sate. Nah, ini makanan Indonesia yang banyak orang suka gitu ya. Sate. 沙爹 gitu. Terus ada 客图帕, 客图帕 artinya ketupat. Nah, ini bulan Ramadan itu pasti ada ya, guys. Ketupat. Oke, kita lanjut. Nah, martabak ini juga kesukaan banyak orang Indonesia ya. Kao pao ping. Kao pao ping artinya martabak gitu. Kao pao ping. Oke. Terus kemudian ada yang gak kalah banyak orang suka gitu ya, patongpan. Nasi Padang ini mungkin semua orang Indonesia itu suka banget patongpan gitu. Oke. Oke, kurang lebih materinya kayak gitu. Nah, jadi aku juga ada siapin satu video. Oke. Nah, ini videonya tentang cari makanan halal di China itu bagaimana sih? Nah, di video inilah caranya. Aku juga ketemunya di TikTok, mungkin boleh kita sama-sama lihat videonya. Susah nggak sih cari makanan halal di China? Menurutku, untuk cari makanan halal di China itu sebenarnya nggak susah, guys. Apalagi kita sebagai mahasiswa internasional yang tinggal di dalam lingkungan kampus. Karena setiap kampus biasanya punya 2-3 kantin yang berada di dalam lingkungan kampus, dan pastinya ada kantin khusus untuk makanan halal. Selain di dalam lingkungan kampus, di luar kampus juga banyak banget restoran, kafe, dan jajanan yang menyajikan khusus untuk makanan halal. Dan hal ini bisa kita temui dengan cukup mudah. Nah, contohnya ini aku sekarang lagi makan di restoran halal yang ada di dekat kampus. Dan for your information nih guys, yang punya restoran tuh orang muslim lokal China loh. Pilihan menunya juga beragam dengan harga yang ramah di kantong mahasiswa. Nah, untuk cari makanan halal, kalian wajib perhatiin logo ini ya. Baik itu di logo restoran atau di bungkus kemasan makanan. Jadi, untuk teman-teman yang mau kuliah ke China, kalian nggak perlu khawatir lagi. Semoga info ini membantu ya. Nah, mungkin kayak gitu guys. Jadi kalau mungkin kalian mau berkunjung ke China atau mau belajar di China, nah cari makanan halal kurang lebih kayak gitu. Yang ada tulisannya Qingzhen. Nah, mungkin kalian udah belajar sama Tau Sudana, kalau nggak salah di kelasnya ada jelasin kosakata halal gitu. Qingzhen gitu. Oke. 我们的课 udah selesai sih. Kurang lebih materinya kayak gitu. Nah, aku mau kasih kalian terakhir ini games. Aku siapin games yang kecil-kecilan aja. Oke, mungkin aku kasih linknya dulu. 希望可以去中国. Iya, aku juga pengen banget pergi, guys. Aku belum pernah pergi.
希望我们都可以去中国。Semoga kita semua bisa kesampaian ke sana. Oke. Nah, aku mungkin kasih linknya dulu. Amin. Oke. Oke, mungkin udah boleh masuk, guys, gamesnya. Yang belum masuk boleh segera masuk ya. Oke, mungkin aku start aja kali.
Oke, selamat ke Rido, Ulan, sama Nafila. Oke, keren-keren banget ya guys. Nah, ini mungkin jadi pertemuan terakhir aku bareng kalian. Jadi ini akan jadi pengajar kelas terakhir aku bareng kalian. Nah, Mandaipedia ini meeting ngabuburit itu besok terakhirnya. Jadi pastiin kalian besok ikut karena besok itu kelas Mandaipedia terakhir yang versi ngabuburit. Oke. Nah, Cecin. Bye-bye teman-teman. Sisi ya. Sisi Tasya. Makasih udah mau join kelas ini. Pastiin kalian ikut ya besok karena besok kelas terakhir. Oke, Sisi Tasya. Bye-bye. 谢谢老师。谢谢。